Oke, selamat belajar anak-anak. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang fungsi dan relasi. Nah, ini kita kelanjutannya adalah operasi aljabar pada fungsi. Jadi kemarin kita pengertian fungsi seperti apa, relasi itu seperti apa. Jadi semua yang berhubungan itu merupakan sebuah relasi. Dan kalau misalkan semua relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi, gitu kan ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, apa itu operasi aljabar? Operasi aljabar itu sama seperti yang operasi-operasi yang lain. Ada penjumlahan ya pada dua buah fungsi, ada pengurangan dua buah fungsi, ada perkalian, ada pembagian, dan ada perkalian dengan konstanta dan fungsi. Oke, untuk lebih pahamnya, perhatikan di sini kita ada contoh. Satu adalah fungsi f, kita dapat 2x plus 1. Lalu kita punya dua fungsi, maksudnya satu fungsi lagi, yaitu adalah fungsi g, yaitu adalah x kuadrat plus 2. Nah, kita sudah mempunyai dua buah fungsi ini. Nah, berdasarkan materi yang barusan, operasi, maka kita akan menjumlahkan kedua buah fungsi ini. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah kita kurangkan dua buah fungsi ini. Bagaimana caranya? Terus kita kalikan, lalu kita bagi, dan kita kalikan dengan sebuah konstanta. Oke, untuk lebih paham, perhatikan contoh soal yang pertama, yang A, penjumlahan dua buah fungsi. Maka yang pertama adalah fx ditambah dengan gx, artinya adalah fungsi f terhadap x ditambah fungsi g terhadap x. Nah, fungsi fx ini kan adalah 2x plus 1, berarti 2x plus 1 ditambah dengan fungsi g, yaitu adalah x kuadrat plus 2. Nah, kalau kita dijumlahkan, ini sangat mudah sekali, maka tinggal kita buka saja kurungnya. Nanti kita akan selesaikan dengan cara biasa. Maka ini kita buka kurungnya 2x plus 1, maka tetap 2x plus 1. Ini kita buka kurungnya karena ini positif, maka tidak akan merubah tanda. Maka menjadi plus x kuadrat plus dengan 2. Nah, di sini kita selesaikan dengan yang bisa kita selesaikan atau yang variabelnya sama. Di sini x tidak ada lagi x, di sini kuadrat tidak ada lagi yang kuadrat, di sini ada konstanta 1 dan 2, maka hanya ini yang bisa kita selesaikan. Maka hasilnya adalah x kuadrat plus 2x plus 1 tambah 2 berapa? 3 ya. Ini adalah penjumlahan dari dua buah fungsi. Paham ya? Lanjut. Sekarang kita pengurangan. Oke, fungsi f dikurangi dengan fungsi g. F mana? Ini 2x plus 1. G-nya mana? G-nya adalah 2x kuadrat plus 2. Kita masukkan, maka 2x plus 1 diambil dengan x kuadrat plus 2. Caranya sama dengan yang ini, kita buka dulu kurungnya agar kita bisa selesaikan. Maka ini menjadi 2x plus 1. Nah, karena di sini negatif, maka ini kita kalikan yang dalam kurung kalikan dengan negatif. Maka negatif kali x kuadrat adalah min x kuadrat, negatif kali 2 adalah negatif 2, gitu kan? Nah, maka kita selesaikan yang bisa kita selesaikan. Karena di sini x hanya 1, pangkat 2-nya hanya 1, dan konstantanya ada 2, maka kita bisa menyelesaikan konstantanya saja. Maka menjadi min x kuadrat atau negatif x kuadrat ditambah 2x diambil 1 diambil 2 berapa? Negatif 1. Nah, kenapa di sini, Pak? Di sini kan 2x-nya di depan, sedangkan kok di sini x kuadratnya di depan? Karena berdasarkan peraturan yang matematika, untuk yang paling besar itu ada di depan, gitu ya. Nah, jadi konstanta yang tidak memiliki pangkat yang terkecil ya berarti yang di belakang. Paham kira-kira? Oke, mudah-mudahan paham. Sekarang kita perkaliannya. Nah, di sini dua buah perkalian fungsi. Yang pertama fx kita kalikan dengan gx. Oke, perkaliannya adalah fx-nya adalah 2x plus 1 dan gx-nya adalah x kuadrat plus 2. Nah, untuk perkalian ingat di sini adalah ada dua buah fungsi atau dua buah tanda kurung ya. Nah, ini kita kalikan dengan cara apa? Kalau bahasa kalian tuh mungkin cara perkalian pelangi gitu ya, atau perkalian silang gitu. Maka ini 2x dikali x kuadrat berapa? 2x pangkat 3. 2x dikali 2 berapa? 4x. Bener ya? Habis ini kalau dikali ini sudah, dikali ini sudah, gantian yang satunya. 1 dikali x kuadrat
jadi X kuadrat, 1 dikali 2 jadinya 2 gitu ya. Oke, kita ulang lagi. 2X 2 kali X hours kuadrat later. hasilnya 2X pangkat 3. 2X dikali 2 hasilnya adalah 4X. 1 dikali X pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Ini adalah hasil perkaliannya. Nah, ini kita selesaikan yang sama. Di sini pangkatnya 3. Ada lagi nggak yang 3? Tidak ada ya. Ini pangkat 1 tidak ada temannya lagi. Ini pangkat 2 juga tidak ada temannya. Ini 2 juga tidak ada temannya, konstanta yang lain. Maka ini sudah himpunan penyelesaiannya. Nah, agar lebih rapi, kita susun. Seperti yang tadi, yang pangkat besar, pangkat yang terbesar yang di depan. Maka ini, yang pertama adalah 2X pangkat 3, ditambah X pangkat 2, ditambah 4X, ditambah 2. Gitu ya. Oke, lanjut kita tentang pembagian. Untuk pembagian, lihat di sini, fx dibagi dengan gx, maka 2x plus 1 dibagi x kuadrat plus 2. Nah, ini kita bisa tidak bisa dipecah ya. Kalau ini kan x kuadrat plus 2 kan bisa dipecah menjadi berapa? Kalau ini tidak bisa dipecah, maka ya sudah seperti ini saja hasilnya, gitu kan? Maka ini adalah pembagiannya. Tapi kalau misalkan kita bisa pecah, ya bisa dicoret, ya kita selesaikan. Gitu ya. Oke, jadi ini hanya untuk pemahaman bagaimana kalau dikali seperti itu. Selanjutnya Okay. adalah kita kalikan dengan konstantanya. Jadi di sini ada 3. Nah, 3 ini kan bukan fungsi. 3 ini bisa berubah jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 1.000.000 gitu kan ya. Nah, dikalikan dengan fungsinya. Misal boleh fungsi fx, boleh fungsi gx. Terus bagaimana caranya? Seperti apa? Nah, itu sangat mudah. Jadi kalian tinggal kalikan saja. Maka 3 dikali fungsi fx-nya kan adalah 2x plus 1 kan? Tinggal kita ganti, kita tinggal substitusi, maka 3 dikali fungsi fx-nya itu adalah 2x plus 1. Maka tinggal kita kali. Di dalamnya 3 dikali 2x berapa? 6x. 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya adalah 6x plus 3 gitu. Paham ya? Sangat mudah kan? Nah, mudah-mudahan kalian paham. Oke, terima kasih.